Di bulan Desember itu gue baca 2 buku mystery thriller, terus 2 komik, 2 buku middle grade, 1 novel romance, 1 novel kontemporeri, sama 1 antologi cerpen. Jadi totalnya ada 9. Apa aja judulnya? Ikutin terus videonya. Hey fellows, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Happy New Year 2021. Selamat tahun baru. Semoga tahun 2021 ini jauh lebih baik dari tahun 2020. Dan video pertama di tahun 2021 ini gue dedikasikan untuk membahas buku-buku yang sudah gue baca sepanjang bulan Desember kemarin. Karena jumlahnya ada 9 buku, mari kita langsung mulai aja video. Buku pertama yang gue baca adalah ini dia, Nostalgia Merah, yang ditulis oleh M. Fadli. Ini adalah sebuah cerita misteri detektif dengan konsep inverted detective, di mana pembaca akan langsung tahu siapa pelakunya di bagian awal. Jadi sepanjang cerita kita akan melihat bagaimana si tokoh yang berperan sebagai detektif ini mencari tahu petunjuk yang nantinya akan mengarahkan ke pelaku dan bagaimana si detektif mengkonfrontasi pelakunya. Review detailnya sudah pernah gue sampaikan di dalam video yang ini nih, kalau bisa klik, linknya ada di kolom deskripsi bawah. Yang pasti novel ini gue kasih 3,8 dari 5 bintang. Selanjutnya itu gue baca Harry Potter and the Philosopher's Stone, yang ini versi ilustrasi digambar oleh Jim Kay. Di video reading vlog yang ini gue sampaikan di situ bahwa J.K. Rowling itu adalah seorang penulis yang jenius gitu dalam menciptakan dunia sihir seperti ini, dan bagaimana penulis menciptakan karakter-karakter yang kuat untuk setiap tokohnya memang benar-benar menakjubkan. Makanya cerita ini gue kasih 5 bintang, dan untuk impresi detail ketika gue membaca ulang bukunya serta perbandingan antara buku dan juga film itu sudah disampaikan dalam video reading vlog yang ini. Kalian bisa klik, linknya ada di kolom deskripsi bawah. Buku ketiga yang gue baca adalah ini dia, Littler Women, yang ditulis oleh Laura Schaeffer. Ini adalah versi modern retelling. Retelling berarti diceritakan ulang gitu ya, dengan premis yang sama seperti versi aslinya, yaitu yang ditulis oleh Louisa May Alcott. Karena ini tuh buku ditujukan untuk anak-anak, jadi bahasa Inggrisnya cukup sederhana, mudah buat diikuti. Vocabulary-nya juga nggak yang jelimet banget. Jadi kalau kamu pengen mencoba membaca buku berbahasa Inggris dengan grammar atau tata bahasa yang sederhana, bisa nih gue rekomendasiin buat baca judul ini. Bukunya bisa didapat di BBW sebenarnya, tapi kalau sulit kamu bisa baca versi e-booknya di aplikasi bernama Script. Nah, untuk ceritanya sendiri, karena gue kan belum pernah gitu ya baca cerita aslinya yang ditulis oleh Louisa May Alcott, jadi membaca ini tuh gue dapet gambaran lah, ini tuh sebenarnya cerita tentang apa sih, dan gue suka sama pesan yang disampaikan dalam cerita ini. Gue suka sama interaksi antara kakak beradik March ini yang terdiri dari Meg, Joe, Beth, sama Amy. Apalagi setelah membaca bukunya tuh gue lanjut nonton film adaptasinya yang tahun 2019 yang dibintangi oleh Emma Watson. Di dalam filmnya bahkan lebih kerasa chemistry antara Joe dan juga Lori. Lori itu tetangganya keluarga March gitu deh. Di filmnya ganteng sih. Dan ya ampun, gue suka banget dan semakin menguatkan untuk membaca versi aslinya yang ditulis oleh Louisa May Alcott. Semoga gue bisa baca tahun ini dan semoga sanggup ngabisinnya. Semoga ceritanya bener-bener mirip gitu yang dengan versi retelling yang ini. Karena suka banget, makanya buku ini gue kasih 3,8 dari 5 bintang. Buku keempat yang gue baca adalah The Gift, yang ditulis oleh Cecilia Ahern. Ini bercerita tentang Lou yang punya segalanya, karir yang bagus, rumah yang indah di tempat atau di komplek yang elit, istri dan juga 2 anak gitu ya. Akan tetapi Lou ini tuh bener-bener sibuk, super duper sibuk, bahkan sampai dia punya keinginan gitu ya, berharap dia tuh bisa ada di 2 tempat sekaligus. Suatu ketika kehidupan Lou berubah total semenjak bertemu dengan Gabe, seorang gelandangan yang suka nongkrong di depan gedung kantor tempat Lou kerja. Gabe ini tuh suka menolong Lou tepat pada waktunya. Gabe ini tuh selalu tahu apa yang Lou butuhkan, sampai-sampai lama-lama Lou ngerasa jangan-jangan si Gabe ini tuh menguntit dia gitu kemana-mana, sampai dia tuh tahu banget apa yang dibutuhin oleh Lou. Nah, bagaimana Lou akan menghadapi kelakuan Gabe yang seperti itu, dan sebenarnya perubahan seperti apa sih yang dialami oleh Lou sejak Gabe hadir di dalam hidupnya? Kamu bisa baca sendiri di sini. Sama seperti cerita-cerita Cecilia Ahern yang udah pernah gue baca, di dalamnya pasti mengandung unsur magis gitu ya, mengandung sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat, akan tetapi pesan-pesannya itu memang selalu bagus. Untuk kasusnya The Gift ini, gue merasa ceritanya adalah karakter driven story, dimana
cerita itu bergerak mengikuti perkembangan karakter dari si tokoh utamanya yaitu Lu. Dan seperti halnya cerita-cerita dengan konsep karakter driven, kadang gue tuh bisa ngerasa bosen gitu di tengah-tengah. Begitupun kasusnya ketika membaca The Gift ini. Apalagi tokoh utamanya si Lu ini bener-bener bikin kesel setengah mati. Tapi untungnya gue gak menyerah, gue baca sampai akhir dan endingnya itu sanggup membuat gue sesek napas karena emang segitu tersentuhnya sama cerita endingnya. Di blurbnya ini bahkan dibilang an enchanting and thoughtful Christmas story that speaks to all of us about the value of time and what is truly important in life. Ya, seperti itulah yang pengen disampaikan oleh cerita Lu di dalam cerita The Gift ini, bagaimana kita menghargai waktu dan memfokuskan perhatian terhadap hal-hal yang benar-benar penting di dalam hidup. Karenanya gue kasih The Gift 3,5 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Your Perfect Year, yang ditulis oleh Charlotte Lucas. Ini gue baca di aplikasi Kindle, dapat bukunya waktu itu gratis kalau nggak salah, lagi dibagi-bagiin ya. Dan ternyata ceritanya bagus. Ini bercerita tentang Jonathan Engrave yang menemukan sebuah tas berisi diary tergantung di sepedanya ketika dia sedang bersepeda pagi di tahun baru, tepatnya tanggal 1 Januari. Ketika dia buka, diary-nya itu berisikan catatan-catatan, kalimat-kalimat afirmasi, serta agenda-agenda, tapi untuk 1 tahun ke depan. Lucu ya, biasanya kan kalau diary itu berisikan cerita-cerita catatan dari hari-hari yang sudah lewat. Nah, kalau yang ini diary-nya untuk 1 tahun ke depan, dan diary itu berjudul Your Perfect Year. Memutuskan untuk mencari tahu siapa pemilik dari diary tersebut, tapi tanpa hasil, akhirnya Jonathan menyimpan diary itu dan akhirnya mengikuti apa yang ditulis di setiap harinya dalam diary itu. Kayak misalnya tanggal 16 Januari pergi ke kafe terus makan kue sepuasnya. Terus misalnya hari ini coba tulis 3 hal yang membuat kamu bersyukur. Hal-hal seperti itu yang pada akhirnya merubah kehidupan Jonathan. Nah, apakah kira-kira Jonathan akan berhasil mengembalikan diary tersebut ke pemiliknya, dan seperti apa perubahan yang terjadi dalam hidup Jonathan? Kamu baca sendiri di dalam cerita ini. Lagi-lagi ini adalah sebuah cerita dengan pesan yang bagus gitu ya, bagaimana kita sebaiknya menghargai waktu yang kita punya, bagaimana sebaiknya kita memfokuskan diri sama hal-hal yang benar-benar membuat kita bahagia dan membuat kita senang gitu kan. Meskipun alur dalam cerita ini sih sebenarnya klise gitu ya, antara cewek sama cowok gitu yang jalan hidupnya tuh selalu apa ya, kalau bahasa Sundanya tuh papalimpang, selalu bersilangan jalan gitu, dan kita pembaca akan dibuat gergetan gitu, kenapa sih nih 2 cewek sama cowok nggak pernah ketemu padahal udah segitu deketnya gitu. Dan itu yang membuat ceritanya ini bergulir, membuat kita jadi penasaran bagaimana sih endingnya dengan kedua cewek dan cowok tersebut, sambil di tengah-tengah kita disodorkan oleh pesan-pesan yang bagus gitu ya. Ada banyak quote-quote yang membuat gue sih jadi merenung gitu ketika membacanya, contohnya seperti ini. So, when we turn our thoughts to what we want, the probability of attaining it is so much greater than if we are constantly wrestling with what we don't actually want. Bagus ya. Terus hal lain yang gue suka juga dari cerita ini adalah bagaimana si tokoh utama ceweknya ini meninggalkan kerjaan sehari-harinya dan mendirikan bisnis. Udah gitu yang tokoh utama cowoknya si Jonathan tadi itu adalah pemilik penerbitan. Jadi sedikit disinggung tentang behind the scene dunia penerbitan. Gue suka banget, makanya gue kasih Your Perfect Year ini 4 dari 5 bintang. Buku ke-6 yang gue baca adalah ini dia, Sengkarut, sebuah antologi alias kumpulan cerita pendek dari 4 penulis yang di dalam sini ada terdapat 6 cerita pendek. Kalau dari segi terjemahannya gue nggak merasa kesulitan, terjemahannya tuh enak buat dibaca, akan tetapi seperti halnya karya sastra lainnya yang biasanya tuh punya makna lebih gitu ya, dibanding sekedar cerita yang diutarakan di dalam situ. Itu pula kasusnya yang terdapat dalam beberapa cerita di dalam sini. Jadi karena waktu itu gue bacanya kayak sekilas dalam artian ya baca cepat aja gitu. Jadi gue kurang paham gitu mengenai makna yang terkandung dalam beberapa cerita di sini. Akan tetapi ada cerita yang menyampaikan maksudnya tuh secara harafiah gitu, secara literal, yang berhasil membuat bulu kuduk gua merinding dan menggambarkan betapa suramnya cerita tersebut, yaitu yang berjudul Rumput Racun oleh Edogawa Ranpo. Itu
benar-benar meninggalkan perasaan tidak enak setelah selesai membacanya. Dilanjutkan dengan cerpen berjudul Bunyi Misterius, ditulis oleh Natsume Soseki. Itu juga ada bagiannya yang bikin gue sempet berpikir aneh-aneh gitu ya, tapi ternyata punya makna yang sebenarnya bagus dan menghangatkan gitu. Lanjut lagi, cerita ke-6 adalah berjudul Kursi Manusia yang ditulis oleh Edogawa Ranpo. Nah, untuk yang ini plot twistnya bener-bener bikin gue kecelek, alias nggak nyangka bahwa itu twistnya bakal kayak begitu. Padahal sepanjang ceritanya menghasilkan perasaan nggak enak gitu ketika bacanya, dan ternyata twistnya bikin gue tambah shock. Jadi kalau secara keseluruhan gue kasih antologi Sengkarut ini 3,5 dari 5 bintang. Buku ke-7 dan ke-8 yang gue baca adalah komik, yaitu ini dia, versi komik dari Sherlock BBC, berjudul A Study in Pink sama The Blind Banker. Keduanya gue kasih 4 bintang karena gue suka sama gambar-gambarnya. Terus juga ini pengalaman baru mengikuti cerita Sherlock, apalagi Sherlock BBC dalam bentuk komik gitu. Dan komiknya bagus karena gue tetap bisa paham gitu mengenai ceritanya meskipun disampaikan lewat gambar komik. Jadi kalau kamu penyuka Sherlock, coba deh baca versi komiknya ini yang versi BBC. Buku ke-9 yang gue baca adalah ini dia, Verity, yang ditulis oleh Colin Hoover. Ini gue bacanya di aplikasi Kindle, dan karena gue langganan Kindle Unlimited gitu ya, ini termasuk ke dalam salah satu judul yang bisa gue baca secara gratis. Verity ini adalah judul pertama yang gue baca dari penulis Colin Hoover. Ini benar-benar pertama kalinya deh gue kenalan sama tulisannya Colin Hoover, dan gue mau baca ini karena memang genrenya adalah thriller gitu kan, dimana bercerita tentang Lowen yang dapat kontrak untuk menuliskan sequel atau buku lanjutan dari Virtue series yang tadinya tuh ditulis oleh Verity Crawford gitu. Tapi karena Verity Crawford kecelakaan, jadi dia nggak bisa nulis lagi, makanya publishernya atau penerbitnya itu mencari penulis baru, dan mereka ketemulah sama si Lowen ini. Untuk kepentingan riset, Lowen akan menginap di rumahnya Verity, di mana di situ juga tinggal suaminya Verity yang bernama Jeremy sama anaknya yang bernama Crew yang berusia 5 tahun ya. Pokoknya masih kecil. Kehidupan Lowen jadi berubah semenjak dia melihat hal-hal aneh gitu di dalam rumahnya si Verity ini, semenjak dia baca draft naskah biografi yang ditulis oleh Verity. Semenjak baca itu pokoknya dia jadi kayak ngelihat hal-hal aneh, dan lama-lama pikirannya tuh jadi kacau. Nah, apakah sebenarnya pikiran-pikiran aneh itu nyata atau hanya halusinasi aja? Lalu bagaimana pula dengan draft naskah biografi yang ditulis oleh Verity di mana isinya tuh bener-bener disturbing? Apakah itu gambaran nyata dari kehidupan Verity sesungguhnya? Seru ya blurbnya ya, kamu bisa baca sendiri lanjutannya di buku ini. Ini buku tuh alurnya cepet, udah gitu bahasa Inggrisnya juga grammarnya cukup mudah gitu ya, nggak yang belibet, jadi mudah untuk diikuti. Udah gitu penulis juga sukses menciptakan suspense alias perasaan tegang yang tercipta dari pikiran-pikiran paranoid yang diutarakan oleh Lowen, karena kan ini narasinya dari sudut pandang orang pertama yaitu si Lowen. Jadi kita seolah masuk ke pikirannya si Lowen, tapi kita juga akan membaca draft naskah biografinya Verity, kita juga akan masuk ke pikirannya Verity, bener-bener bikin pikiran kita kacau balau, terus juga bikin kita ikut ngerasain keparnoannya si Lowen. Buku ini beneran adalah sebuah buku yang page turner, bikin pembaca penasaran dan pengen terus-menerus membalik halamannya untuk mencari tahu jawaban dari yang tadi gue tanyain di bagian blurbnya. Meskipun demikian, sebenarnya bisa dibilang 50% lah dari cerita ini adalah sex scene. Jadi buat yang pengen baca, gue kasih warning di awal, ini adalah buku untuk dewasa. Terus juga plot twistnya yang di bagian paling akhir banget itu bisa bikin pembaca menafsirkan hal yang berbeda-beda gitu. Kalau buat gue pribadi sih jadi bertanya-tanya, ini jadi sebenarnya yang bener tuh yang mana gitu kan. Tapi menurut gue itu adalah ending yang bagus gitu ya, ending gantung kayak gitu gue selalu suka kalau diletakkan dengan tepat ya. Makanya gue kasih Verity ini 4 dari 5 bintang, dan gue penasaran gitu sama cerita-cerita thriller lain yang ditulis oleh Colin Hoover. Ini dia buku yang gue baca sepanjang Desember, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 2 ebook, jadi totalnya ada 9 buku. Gimana dengan kamu? Ada judul favorit nggak di sepanjang bulan Desember kemarin? Kasih tau di kolom komen di bawah supaya kita bisa tukeran rekomendasi ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!